Maaf karena tadi terpotong, saya lanjutkan ya, mungkin diulang dari yang sini. Untuk yang 27,96 ini diperoleh dari nilai asuransinya itu dibagi dengan waktu pengirimannya, yaitu misalkan yang pada ini, yaitu berarti dari hasil Rp304.668 dibagikan dengan waktunya yang pada alternatif pertama untuk 20 feet yaitu dibagi 10.896 menit, maka hasilnya adalah 27,96. Untuk yang 40 feet juga sama. Ini juga sama yang untuk alternatif yang kedua, yaitu dari nilai asuransi dibagikan dengan waktu kegiatan. Untuk baik itu alternatif pertama dan alternatif kedua. Nah, sehingga setelah diperoleh maka dihitung lagi, dijumlahkan, yaitu dari nilai waktu yang ini ditambahkan dengan masing-masing ini nilainya. Maka hasilnya itu yang pertama itu dari 20 feet ya, 144,91 ditambahkan dengan 27,90, hasilnya itu 172,88. Nah, untuk ini juga sama caranya. Dan yang untuk alternatif 2 juga sama, sehingga diperoleh biayanya. Nah, untuk misalkan contohnya pada biaya total biaya yang alternatif kedua, ini diperoleh dari misalkan alternatif kedua 20 feet, berarti diperoleh dari nilai ini 178,94 dikalikan dengan waktunya 10.968, hasilnya adalah 1.962.660,96 rupiah. Jadi perkalian dari nilai waktunya dikalikan dengan waktunya seperti itu, sehingga diperoleh untuk alternatif yang pertama itu 1.883.655,12 rupiah. Untuk yang alternatif kedua menggunakan 40 feet adalah 2.312.937,60 rupiah. Untuk alternatif kedua 20 feet adalah 1.962.660,96 rupiah. Untuk yang 40 feet adalah 2.325.719,79 rupiah. Nah, ini tuh baru satu kali trip, satu kali perjalanan. Nah, untuk berarti dalam 1 tahun itu dikalikan dengan jumlah banyaknya trip dalam 1 tahun, sehingga untuk yang alternatif pertama untuk 20 feet adalah 113.019.307,40 rupiah. Untuk yang alternatif kedua menggunakan truk kontainer 40 feet adalah 111.021.004,93 rupiah. Untuk yang alternatif kedua menggunakan truk kontainer 20 feet adalah 117.759.657,53 rupiah. Untuk alternatif kedua menggunakan truk kontainer 40 feet adalah 111.634.550,14 rupiah. Inilah untuk time value-nya dari masing-masing alternatif dan masing-masing kendaraan dalam jangka waktu 1 tahun. Sehingga untuk biaya gabungannya itu diperoleh dari biaya transportasinya ditambahkan dengan biaya time waktunya atau time value-nya. Nah, untuk biaya gabungannya ini yaitu ditotalkan atau penjumlahan dari ini alternatif pertama dengan ditambahkan dengan time value-nya, ini juga sama. Nah, sehingga untuk biaya gabungannya itu untuk alternatif pertama menggunakan truk sendiri, kemudian naik kapal, kemudian truk sewa. Untuk rute yang pertama atau yang menggunakan tol, menggunakan truk kontainer 20 feet adalah sebesar 668.285.379,55 rupiah. Untuk alternatif rute yang pertama menggunakan truk kontainer 40 feet adalah sebesar 644.991.555,45 rupiah. Untuk rute yang kedua menggunakan truk kontainer 20 feet adalah sebesar 651.221.652,62 rupiah. Untuk yang keempat adalah rute yang kedua menggunakan truk kontainer 40 feet adalah 631.964.925,91 rupiah.
Kemudian untuk yang alternatif 2 yaitu menggunakan truk sewa, kemudian naik ke kapal dan truk sewa kembali, yaitu untuk rute yang pertama dengan truk kontainer 20 feet adalah sebesar Rp682.146.657,53. Untuk rute yang pertama dengan menggunakan truk kontainer 40 feet adalah Rp652.172.342,14. Selanjutnya itu ada yang ketiga rute 2 menggunakan truk kontainer 20 feet adalah Rp690.726.657,53. Dan untuk yang keempat ada rute kedua dengan menggunakan truk kontainer 40 feet adalah sebesar Rp666.236.342,14. Sehingga dapat dibandingkan bahwa untuk masing-masing alternatif itu untuk yang biaya yang paling sedikit atau yang paling minimal adalah terdapat pada rute yang kedua atau menggunakan non-tol dengan menggunakan truk kontainer 40 feet, yaitu sehingga dapat dibandingkan kembali antara keduanya. Itu yang paling sedikit adalah yang pada alternatif pertama, yaitu dengan menggunakan truk sendiri, kemudian kapal, kemudian truk sewa, dengan menggunakan rute yang kedua atau non-tol, kemudian menggunakan kendaraannya adalah truk kontainer 40 feet sebesar Rp661.664.925,91. Inilah biaya yang paling sedikit atau yang paling minimum yang dilakukan untuk pengiriman raw sugar dari pabrik gula Ngadirejo menuju ke PT Makassar Tene dalam jangka waktu 1 tahun, yaitu berarti untuk 40 feet-nya itu berarti dalam 1 bulan itu ada 4 kali pengiriman. Selanjutnya itu ada penjadwalan. Penjadwalan ini berarti sebenarnya hanya dilihat pada waktunya. Waktu pengiriman 1 kali perjalanan kan untuk dari kegiatan bongkar muat sampai ke PT Makassar Tene diperlukan waktunya itu ada 7,64 hari atau dalam jamnya itu 7 hari 14 jam. Sehingga dalam 1 bulan itu dilakukan 4 kali pengiriman, yaitu untuk memenuhi permintaannya dari PT Makassar Tene, yaitu berarti atau dilakukan selama seminggu sekali. Kemudian untuk pengirimannya itu dilakukan setiap hari Senin dan tiba di tujuan pada hari Senin juga atau 1 minggu kemudian, karena memang waktu pengirimannya itu bisa dibilang itu lumayan lama, yaitu selama 1 minggu. Sehingga dapat dilihat juga intinya sama, yaitu dari pabrik gula Ngadirejo menggunakan truk sendiri 40 feet dengan jaraknya itu 143 km. Kemudian pelabuhan Tanjung Perak ke pelabuhan Soekarno-Hatta menggunakan kapal Granat Kargo untuk jaraknya adalah 814 km. Untuk pelabuhan Soekarno-Hatta ke PT Makassar Tene dengan menggunakan truk sewa 40 feet adalah jaraknya itu 14 km, sehingga total dalam 1 kali trip itu 971 km. Tetapi untuk dalam 1 tahun itu yaitu sebanyak 46.608 km per tahun. Dan waktu tempuhnya untuk satu kali trip itu kan tadi 7,64 hari atau dalam total perjalanan dalam 1 tahunnya itu ada 366,60 hari. Total biayanya dalam 1 tahun adalah Rp631.664.925,91. Ini adalah biaya yang paling minimum.